Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Ibu-Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Semangat nggak? Udah pada sarapan belum ya Bu? Oh, pantes semangat banget ya. Sarapan apa nih kalau nggak tahu Bu? Nasi uduk. Aduh, nasi uduk. Bubur ada ya? Ada makan bubur? Oh, bubur ayam ya Bu. Nah, Ibu, sebelumnya perkenalkan ya Bu, saya Nadine Syafira, mahasiswi dari Stikes Rumah Sakit Husada, dan ini ada teman saya, Dita Octaviana, sama dari Stikes Rumah Sakit Husada, dan teman saya lagi, satu lagi Lola Tika. Sebelumnya di sini kami ingin memaparkan materi tentang apa itu stres dan gangguan kecemasan. Ibu, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak apa itu stres dan gangguan kecemasan? Stres itu banyak pikiran. Oh iya, bisa ada lagi yang tahu stres itu apa? Stres gak punya uang. Ya, ini mas saya juga iya Bu, nggak punya uang stres. Ada yang tahu lagi nggak? Kecemasan mungkin, cemas. Gelisah. Iya, gelisah galau merana ya Bu ya. Galau. Nah, jadi buat lebih lanjutnya di sini saya akan ngejelasin tentang stres dan gangguan kecemasan. Sebelumnya saya mau perjanjian dulu nih sama ibu-ibu kurang waktunya kurang lebih 30 menit ke depan. Gimana ibu-ibu, mau gak kira-kira nih? Sedia ya? Sedia. Ayo Kaola dilanjut. Nah, di sini yang pertama ada pengertian stres dulu ya. Jadi stres tadi benar kata Ibu Arinda, stres gak punya uang ya. Tapi di sini stres itu lebih tepatnya tekanan mental yang muncul akibat ketidakmampuan individu menyesuaikan diri dengan situasi tertentu, seperti masalah hubungan sosial, budaya, atau keagamaan. Jadi kalau misalkan stres dengan seperti masalah hubungan sosial nih, kayak misalkan lagi konflik sama keluarga sendiri, itu kan bisa memicu stres ya, kayak aduh gimana nih ya, kita lagi ribut nih misalkan sama pasangan kita nih, itu kan bisa menimbulkan stres juga ya. Itu kan juga bikin kita gak nyaman ya, bikin kita pikiran, aduh kan biasanya kan kita kan akur ya, kayak sayang-sayangan, romantis, tapi kok ini kok bisa berantem gitu kan, itu juga bisa menimbulkan stres. Terus di sini kita lanjut ke pengertian kecemasan ya Bu. Di sini tadi cemas karena kata Ibu tadi itu apa, gelisah ya, benar juga bisa. Tapi di sini lebih tepatnya kecemasan itu perasaan takut atau khawatir yang tidak jelas penyebabnya. Umumnya itu kecemasan muncul karena terlalu banyak mikirin masalah. Jadi kayak Ibu nih mikirin kayak apa ya? Kayak Ibu mikirin sesuatu yang belum terjadi gitu loh Bu. Kayak misalkan nanti ke depannya gimana ya? Padahal tuh Ibu belum melakukan. Jadi itu bisa jadi muncul kecemasan. Lanjut. Di sini kita ada beberapa faktor penyebab dari stres dan kecemasan ya Bu. Yang pertama dari faktor fisik biologis, itu bisa gangguan fungsi tubuh atau bentuk tubuh yang dianggap tidak ideal. Misalkan Ibu mempunyai berat badan yang berlebihan atau obesitas, kayak Ibu tuh mikir, aduh kayaknya ini kegendutan deh gitu kan Bu ya, kayak jangan terlalu dipikirin Bu, itu bisa stres. Terus kayak yang kedua psikologis, itu rasa kecewa karena gagal prasangka negatif, iri hati atau konflik batin. Jadi misalkan kita kayak iri hati ya Bu, kayak misalkan kita nih ngeliat tetangga kita kayak berhasil, kayak misalkan baru beli mobil nih, kayak duh ini orang beli mobil, gue harus beli mobil juga nih, kan gak mungkin ya Bu ya, kan duit dari mana aduh jangan berbahaya, bunganya gede om Mbak. Ojo. Terus masalah sosial itu masalah dalam keluarga tadi ya, kayak perceraian, dalam pekerjaan. Jadi kan kalau kita cerai itu kan juga bisa masuk ke masalah psikologis, kayak
pikiran kita tuh kayak mencerna-cerna kayak aduh ini beneran gak sih gitu kan, kayak yang biasanya kita kan akur tadi ya, jadi kayak kita kehilangan sesuatu gitu loh Bu. Lanjut Kawola. Lalu di sini kita masuk ke tanda dan gejala kecemasan ya Bu. Tadi kan stres ya, ini kecemasan. Yang pertama itu dari fisik, kayak rasa gelisah, mata terasa tegang, matanya berkedut, wajah tampak tegang, sering berkeringat, mulut kering, sulit konsentrasi. Itu salah satu dari gejala kecemasan. Kayak misalkan detik tuh pada kayak cemas banget nih, keringat dingin. Itu juga maksudnya masalah kecemasan. Lalu yang kedua ada dari faktor psikis, itu rasa takut berlebihan, pikiran kacau, merasa tidak beruntung, gugup, tidak bisa diam, serta kebingungan. Kayak tadi, misalkan kita belum melakukan sesuatu, tapi kita tuh sudah berpikiran yang enggak, kayak padahal belum terjadi, tapi kita tuh udah merasa takut duluan, gitu Bu. Lanjut Kawola. Nah di sini sebelumnya ibu-ibu tahu nggak cara mengatasi stres dan kecemasan itu sebelumnya gimana? Belum yakin? Oke, kita masuk ya ke cara mengatasinya. Nah di sini untuk cara mengatasi stres dan kecemasan itu sebenarnya ada banyak, tapi di sini kita mengambil salah satunya saja ya Bu ya. Jalan-jalan sebenarnya bisa Bu ngilangin stres, healing gitu ya, sekedar beli cilok, jalan-jalan. Oh nggak ada duitnya Bu? Ya sekedar jalan-jalan aja Bu, jalan muter. Lo kan naik motor Bu. Jadi di sini kita mengambil relaksasi nafas dalam ya Bu. Jadi teknik relaksasi nafas dalam ini merupakan metode efektif untuk meredakan stres, ketegangan otot, rasa takut dan kecemasan. Jadi kalau misalkan ibu-ibu tadi nih merasa stres kayak gelisah, kayak jantung berdebar-debar, kayak merasa nggak nyaman gitu Bu, ibu bisa ngelakuin teknik relaksasi nafas dalam ini. Gimana sih caranya? Yuk kita lanjut. Jadi caranya ini nanti akan dibantu dipraktekkan dengan teman saya Kak Dita. Jadi yang pertama untuk melakukan hal ini kita bisa menarik nafas panjang melalui hidung, lalu kita tahan selama 5 detik. Lalu kita hembuskan perlahan melalui mulut yang dibentuk seperti sedang meniup balon. Pelan-pelan aja ya Bu. Nah, latihan ini bisa dilakuin selama kurang lebih 45 menit untuk mencapai hasil yang optimal. Tapi yang paling penting ya Bu, kalau mau ngelakuin kayak gini itu carikan pasang posisi yang nyaman dulu Bu. Tapi lebih enaknya duduk tegak ya, pokoknya yang nyaman, yang relax gitu lah. Di sini ibu-ibu ada yang mau nyontohin nggak? Ikut nyontohin gimana caranya? Iya boleh, Ibu Linda silahkan maju. Baik, di sini saya akan mempraktekkan. Sebelumnya di sini Ibu bernama siapa? Linda. Baik Ibu Linda, posisinya sudah nyaman? Sudah. Baik, ikutin saya ya. Yang pertama itu tarik nafas perlahan selama 3 detik, tahannya. Lalu hembuskan dengan mulut seperti balon. Lagi sampai 3 kali ya Bu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sebelumnya ibu dapat melakukan latihan teknik relaksasi nafas dalam ini kurang lebih 45 menit ya Bu. Apakah ibu bersedia nanti kalau jika mengalami stres atau kecemasan nanti tarik nafas dalam? Bisa Sus. Baik ibu-ibu, kalau gitu boleh ya saya gantian aja ya. Boleh Sus. Oke, baik. Jadi ibu-ibu di sini ada yang masih ingat nggak apa itu pengertian tentang stres? Baik dengan Ibu Linda. Stres itu tekanan mental yang muncul akibat ketidakmampuan individu menyesuaikan diri dengan situasi tertentu. Iya betul Bu. Contohnya itu kayak misalkan stres nggak punya uang, terus kayak stres mikirin anak, terus suami Sus. Wah bagus sekali Bu Linda ya dengan jawaban yang sangat
dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu boleh minta tepuk tangannya dulu dong buat ibu-ibu. Nah, tenang ya, Bu, nanti bakal dapat hadiah ya. Selanjutnya di sini saya mau nanya nih, ibu-ibu ada yang masih ingat nggak cara melakukan teknik napas dalam ini? Saya. Oke. Nah, Bu ini aja nih. Ibu siapa? Ibu Aura. Yang pertama itu pastinya kita dengan posisi yang nyaman. Lalu habis itu kita tarik nafas sambil dari hidung, lalu ditahan mungkin selama 5 detik, lalu dihembuskan. Nah, lalu kita menghembuskannya itu seperti sedang meniup balon. Lalu habis itu kita melakukan latihan ini kurang lebih selama 45 menit. Seperti itu, Sus. Iya betul, atau bisa sampai relax ya Bu. Jawabannya sangat inspiratif ya. Berarti Ibu Aurel ingatannya masih tajam nih ya. Kalau gitu ibu-ibu boleh dong kasih tepuk tangan buat Ibu Aurel. Baik ibu-ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu sebelum saya akhiri? Sudah ada. Baik Ibu, ini sebelumnya saya mau ngebagiin leaflet atau materi yang tadi saya paparkan. Kalau ibu-ibu lupa di rumah ini gimana cara ngelakuinnya, nah ibu-ibu nih bisa nih ngeliat di lembar kertas ini ya Bu ya. Boleh dibagiin kan Dinda? Nah nanti ibu bisa baca-baca di rumah Bu ya. Kalau ini lagi muncul stres, ada kecemasan nih, ibu mulai muncul, boleh Bu dibaca ya Bu ya, biar nggak lupa. Nah, tadi Ibu Linda dan Ibu Aurel nanti jangan lupa hadiahnya ambil di belakang ya. Ibu-ibu kalau begitu terima kasih sebelumnya ya Bu ya sudah menyempatkan waktunya untuk berada di sini. Selanjutnya ibu-ibu boleh bisa kembali beraktivitas sehari-hari. Di sini sebenarnya saya mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.